pagi hari ini kami banyak nyanyi muji nyembah Tuhan untuk balas kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami berikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada-Mu. Biar hadirat-Mu terus melawat setiap kami Tuhan, dalam nama Yesus. Silakan Bapak Ibu Saudara boleh kembali duduk dalam hadirat Tuhan dan terus arahkan hatimu menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Hari ini
sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Saudara, pujian ini mengatakan untuk mengikut Yesus. Kadang-kadang kita harus lepaskan seluruh hak kita untuk mengenal kehendak dan kebenarannya. Kadang-kadang kita harus melepaskan seluruh apa yang menjadi kesukaan kita. Keinginan daging kita tinggalkan untuk menyukakan hati Tuhan. Tapi dengar saudara pagi hari ini, waktu engkau memprioritaskan menyukakan hatinya Tuhan, Tuhan sendiri yang akan menyukakan hatimu. Dia setia, dia setia, dia setia saudara. Kita diciptakan untuk kesukaannya. Biarlah seluruh hidup kita, hati kita, pikiran kita, kehidupan kita menyukakan hati Tuhan. Dan kalau saudara menyukakan hati Tuhan, saudara akan melihat kebajikan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan akan melimpah-limpah dalam hidupmu. Dan Tuhan sangat tahu bagaimana menyukakan hatimu. Dia akan menyediakan segala sesuatu yang gak pernah kau pikirkan, yang gak pernah kau bayangkan, yang tidak pernah timbul dalam hatimu. Dia sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Siapa mau mengiring Tuhan lebih lagi? Siapa mau mengikut Tuhan dengan setia lebih lagi? Mari saya undang bangkit berdiri dan kita nyanyikan pujian ini sebagai komitmen kita pagi hari ini di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal Bapa Tuhan. Asal hidup kami nyenengin hatimu. Kami mau prioritaskan nyenengin hatimu. Apapun yang terjadi kami mau tetap setia. Oh, waktu kami iring Engkau dengan setia, kekuatan-Mu ada bagi kami. Haleluya. Itulah kesukaan hatiku. Yes Lord, lepas semua. Yes Lord, yes Lord. Amin, amin, amin. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Karena saya mau bersaksi, untuk minggu yang lalu ada seorang hamba Tuhan untuk masuk menara doa. Dia dapatkan pesan Tuhan, nah, tidakkah engkau tahu bahwa kau diciptakan untuk kesukaanku? Saudara tahu enggak, Tuhan kita tuh suka dengar pujian dan penyembahan saudara. Tapi hanya satu yang dia nggak bisa lakukan, dia nggak bisa puji dirinya sendiri, dia nggak bisa sembah dirinya sendiri. Oleh sebab itu saudara dan saya diciptakan untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, jadi kesenangannya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, waktu kita melakukan kesenangannya Tuhan, Dia sangat tahu cara memberkati saudara. Waktu minggu malam selesai ibadah saudara, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, dengan kondisi saya seperti ini, kadang saya ngerasa gak mampu, gak kuat. Saya bilang sama suami saya, kalau saya bisa nyanyi 2 kali ibadah itu bukan saya, tapi karena Tuhan Yesus. Tapi saya nangis, hati saya cuma bilang, Tuhan, apa yang aku bisa lakukan, aku mau lakukan untuk nyenengin hatimu Tuhan. Walaupun kadang berat buat saya, nafas ngap-ngapan, capek, tapi saya mau belajar, saya mau kasih yang terbaik. Saya mau nyenengin hati Bapa saya mau nyukakan hati Bapa saya. Itu prioritas utama dalam hidup saya. Dan saudara dengar, minggu-minggu ini kami berdua suami istri melihat kemurahannya Tuhan yang luar biasa.
Tiba-tiba secara spesial Pak Beni dikasih beasiswa untuk sekolahnya. Berkat Tuhan mengalir dengan luar biasa. Bahkan saya dikasih berkat-berkat yang gak pernah saya pikirkan, saudara. Ada orang ngajak saya pergi, saudara, hari Seninnya. Dan dia ajak saya pergi makan kesukaan saya, saudara. Dan dia bilang, Bu, kalau mau beli nggak apa-apa, mana yang ibu suka. Waduh, saya di hati saya Tuhan cuma bilang, waktu engkau cari kesukaanku, aku tahu nak bagaimana menyukakan hatimu. Jangan pikir bahwa saudara, aku kan masih punya kesukaan, aku kan masih pengen keinginan. Gimana dengan keinginan kesukaanku waktu aku nyenengin Tuhan? Tenang saudara, waktu saudara menyukakan hatinya Tuhan, Tuhan sendiri yang akan menyukakan hatimu. Dia sendiri yang akan membuat engkau bersuka cita. Dan berkatnya lebih dari apa yang kau pikirkan dan bayangkan. Apa yang gak pernah kau lihat, gak pernah kau dengar, gak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sediakan bagi engkau yang mengasihi Tuhan. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan yang dahsyat. Saya mau ajak semuanya dari yang ada di sini. Yuk kita senangin hatinya Tuhan. Fokus biar diataskan Tuhan lebih dari segalanya. Haleluya. Nyanyiin sama-sama, angkat tanganmu mengikut Yesus. Mengikut tangan kita katakan, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu buat kami pagi hari ini ya Tuhan. Sungguh kami ingin menjadi murid-murid-Mu yang selalu menyenangkan hati-Mu, yang selalu mengikut Engkau seumur hidup kami. Apapun yang terjadi, kami mau mengiring Yesus. Karena mengikut Yesus itu adalah kesukaan kami. Mengiring Yesus itu adalah panggilan hidup kami. Dan biarlah kami seumur hidup kami mengiring Engkau dengan setia, melayani-Mu dengan setia, dan
dan kami mengerjakan yang terbaik yang kami bisa lakukan, sebab hidup kami ini kepunyaan-Mu. Di dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. You may be seated in the presence of the Lord. Shalom yang ada di Zoom, shalom yang ada di ruangan, shalom yang ada di Facebook, shalom yang ada di YouTube, shalom semuanya. Kita percaya pagi ini pagi yang spesial. Sunday school, children, you may go upstairs and have your own session upstairs. Have fun with all of your kids, your friends, and no trouble. Amin. Tepuk tangan buat anak-anak kita dulu. Haleluya. Thank you, thank you. Wow, thank you Ako Wawa, thank you Bella from Iowa, Dr. Tommy, haleluya. Marcella from Virginia, Bro Hendra, biasanya Pak Andi ada di Zoom. Praise the Lord, Pak Andi sekarang ada di sini bersama keluarga. Welcome dari New York. Tepuk tangan buat Pak Andi. Wow. Sudah 1 tahun lebih ya ikut Zoom ya bersama kita. Senang sekali bisa datang di ruangan ini berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Pak Tommy melakukan profetik karena backgroundnya itu murid-muridnya Tuhan Yesus. Nggak janjian sama saya, tetapi hari ini kita akan belajar tentang menjadi murid Kristus yang setia. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, ini tema kita hari ini, menjadi murid Kristus yang sejati. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita menjadi murid Kristus yang sejati, true discipleship. Nah, murid Kristus yang sejati tentunya saudara akan tanya, kita mengarahnya kepada siapa Pak? Tentunya tidak lain dan tidak bukan, kita ini semua menjadi murid Kristus. Katakan amin. Kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita bertambah, kita bertumbuh, bukan menjadi seperti manusia, bukan menjadi seperti pendeta, bukan seperti pendeta yang saudara mungkin ya dilayani oleh, tetapi enggak. Yang Tuhan mau pemuritan ini fokusnya adalah kita menjadi seperti Kristus. Kami hamba-hamba Tuhan, gembala, pastor, mengadakan pemuritan, menggembalakan, melayani jemaat yang ada yang Tuhan percayakan, bukan menjadi seperti kami, dijauhkan saudara. Enggak, selalu gembala pembina kami, pastor kami selalu mengajarkan kepada kami untuk arahkan jemaat ketemu Tuhan. Arahkan jemaat menjadi seperti Kristus. Kita ini seperti hanya usher ya, usher. Usher itu artinya saudara tadi datang ya, saudara-saudara ada yang nyalamin, ada yang ngecek suhunya karena ini masih pandemik. Setelah itu monggo silakan mau duduk di mana silakan. Ya, kalau keluarga boleh gabung kursinya. Nah, demikian juga pastor. Pastor, waktu jemaat datang ke gereja, tugas kita hamba Tuhan bukan mengarahkan jemaat ini supaya cinta kepada pastornya. No, puji Tuhan. Tadi udah banyak mengucapkan selamat, happy birthday. Lah ini bukan sponsor ya. Ya, thank you, terima kasih. Tetapi terlebih lagi tugas kami adalah saudara cinta kepada Tuhan. Katakan amin. Saudara mengasihi Tuhan, katakan amin ya. Dijauhkan dari kami saudara-saudara hamba Tuhan mencuri kemuliaan Tuhan. Bahasa Surabayanya nyolong. Saudara tahu nyolong? Ya, kalau khotbah bagus, ya separuh untuk Tuhan, separuh untuk saya dong. No. Kalau mimpin pujian 90% untuk Tuhan, yang 10% untuk saya. No. Semuanya 100%. Di mimbar ini, di pelayanan ini, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Dalam pelayanan ini, semua yang terjadi di gereja ini, di pelayanan ini, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Itu namanya true discipleship. Mengarahnya to the cross. Kepada Tuhan. Termasuk saya dan saudara. Semua yang kita lakukan ini.
Kita nggak cari uang, kita nggak cari nama pujian, kita nggak cari viewer di YouTube, kita nggak cari jempol, kita nggak cari ketenaran nama. Semua yang kita lakukan ini, all is belong to God. Semuanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan, sehingga pelayanan kita amin dan aman. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini banyak pelayanan, pastor dan sebagainya mengalami masalah, pergumulan dan sebagainya. Waktu apa? Menggunakan pelayanan menjadi kendaraan mencapai sukses. Berbahaya. Saudara mungkin dengar hari-hari ini, sekarang di Indonesia, di YouTube, saudara nggak boleh nyanyi sembarangan di YouTube. Karena apa? Banyak orang nyanyi supaya menjadi YouTuber dapat uang banyak. Nah, YouTube sekarang harus pakai license, saudara nyanyi di gereja dan sebagainya. Wah, ini gereja-gereja di Indonesia lagi pusing ini pendetanya. Nah, puji Tuhan, kan itu hukumnya di Indonesia. Hukumnya di Indonesia nggak sampai ke Amerika jurisdictionnya. Pak Beni ngomong apa sih? Saudara, sedang ramai sekarang hak cipta lagu diperkarakan ya, saudara-saudara. Jadi kalau ada jemaat yang viewernya, gereja yang viewernya sudah lebih dari 2.000, atau jemaat yang harus jemaat yang digembalakan atau yang lihat viewer di YouTube lebih dari 2.000 harus bayar royalti, saudara-saudara. Waduh, ini nggak ngerti nih Pak. Iya, nyanyi, padahal nyanyi, lagu dititipin dari siapa? Tuhan. Dikasih sama siapa? Tuhan. Nah, sekarang harus bayar loh Bapak Ibu Saudara nyanyi karena ada undang-undang hak cipta. Nah, saya nggak mau masuk ke diskusi itu karena perdebatannya sangat polemik dan sebagainya, harus bayar dan sebagainya. Nah, kita nggak mau ngomong begitu. Yang jelas, kalau kita melayani dengan hati yang murni, nggak cari nama terkenal, nggak masuk YouTube karena uang dan sebagainya, kita mengarahnya kepada cross, mengarahnya kepada Tuhan. Saya percaya kita amin dan aman. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Saudara, saya sudah hampir 25 tahun melayani Tuhan. Saudara tahu mungkin, ini saja yang saya jaga dalam hidup saya. Miliki motivasi yang murni, hati yang murni untuk melayani. Apapun yang kita lakukan, kita nggak cari apa-apa. Maaf jemaat, elder semua, kalau saudara lihat saya mulai menceng-menceng, punya motivasi yang murni, saudara punya akses tol, langsung SMS dan telepon saya. Pak Beni nih, Pak Beni mulai menceng-menceng. Karena apa? Saya paling takut saudara. Kenapa? Kalau motivasi kita tidak murni, jangan-jangan nanti sampai di pintu surga Tuhan berkata begini, Beni, ngapain kamu pelayanan? Tujuanmu pelayanan apa? Cari apa kamu? Saya mau waktu saya ketemu Tuhan di pintu surga, Tuhan berkata, sabaslah hambaku yang setia, good and faithful servant. Karena apa yang kita lakukan semua untuk hanya kemuliaan, kebesaran nama Tuhan. Dan saya percaya semua di sini juga kerinduan kita mau senengin hatinya Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, ini kuncinya. Kalau kita senengin hatinya Tuhan, Tuhan akan senengin hati saudara. Kalau saudara senengin hati Tuhan, Dia jauh memberikan apa yang saudara bisa bayangkan. Saudara mungkin cuma bayangkan 5, Tuhan kasih 10. Katakan amin. Saudara mungkin bayangkan cuma sedikit, Tuhan kasih yang lebih lagi. Kalau kita semua hatinya senengin hatinya Tuhan. Oleh sebab itu, jangan khawatir, jangan takut. Asalkan kau senengin hatinya Tuhan, Dia akan membuat hidup saudara diberkati untuk jadi berkat. Sekali lagi katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Amin. Baru pendahuluan ini saudara-saudara. Oke, next. Haleluya. Pemuritan itu polanya Tuhan. Discipleship itu polanya Tuhan. Bukan polanya Pak Beni, bukan polanya Menonet, bukan polanya GBI, bukan polanya Betani, bukan polanya gereja-gereja yang lain. No, pemuritan itu polanya Tuhan, caranya Tuhan. Kenapa? Waktu Yesus datang ke dunia ini, Dia memuridkan 12 murid. Sebelum Dia membuat mujizat, 5.000 orang menerima makan dengan kenyang, saudara, Dia mempersiapkan murid-muridnya dulu. Waktu Dia naik ke surga, ada 12 murid yang melanjutkan pelayanan. Saudara-saudara, pemuritan itu polanya Tuhan. Ingat,
Waktu Elia naik ke surga, ia menyiapkan siapa? Elisa. Katakan amin. Waktu Timotius, saudara masih muda, dilatih, diajar sama Paulus. Sehingga waktu Paulus gak ada, Timotius yang melanjutkan pelayanan. Saudara-saudara, waktu Musa memimpin bangsa Israel di tanah Mesir, Musa sudah tua. Siapa yang melanjutkan? Yosua, muridnya. That is the pattern. Itu selalu jadi pola pelayanan, pola dari pekerjaan Tuhan. Pemuritan, discipleship, coaching, discipleship. Karena apa, saudara? Satu orang gak bisa menyelesaikan semua pekerjaan Tuhan. One man alone cannot do everything. Kita butuh tim, kita butuh murid. Dengan pemuritan kita membentuk, kita menghasilkan tim yang kuat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bisa bayangkan kalau yang WL cuma istri saya. Kalau 2 bulan lagi dia melahirkan, masa baru rumah sakit langsung mimpin pujian di sini. Ya, oleh sebab itu kita berdoa Tuhan munculkan worship leader yang baru lagi. Katakan amin. Pak Handi boleh jadi worship leader. Haleluya. Nah, semua kita boleh latihan. Haleluya. Just joking Pak Handi. Haleluya. Kalau mau nggak apa-apa. Kita nyanyi pakai bahasa Batak. Mar ulup tonigi. Wah, itu keren. Ya saudara-saudara, bayangkan yang khotbah di gereja cuma saya tok. Lah kalau saya suaranya habis. Bayangkan kalau yang main keyboard, Marcella sama Grace sudah kuliah, puji Tuhan. Mereka sebelum pergi itu ngelatih anak-anak. Setiap hari dijemputin jalan dari 20 sama Erika panas-panas. 2 jam, 3 jam. Puji Tuhan mereka sekarang oke dan sudah luar biasa. Tambah lagi Leoni, nambah di sana. Leoni mana Ci? Haleluya. Nanti Leoni akan lanjut terus ini. Mana anak-anak semua juga. Saudara-saudara, itu discipleship polanya Tuhan. Katakan amin. Nah, kita percaya waktu kita terus memuridkan, melatih, coaching dan sebagainya, maka kan banyak perkara-perkara yang ajaib yang terjadi atas hidup kita. Next, apa manfaat dari pelayanan? Pemuritan. Yang pertama, mengobarkan dan mengasah kasih karunia atau gift yang Tuhan berikan dalam hidup kita. 1 Samuel 23. Saudara, tadi Jason ngomong, tapi ini Simpson. Bukan. Saudara, ini bukan Simpson, ini Benaya bin Yoyada. Siapa Benaya bin Yoyada? Saudara, Benaya bin Yoyada itu salah satu panglimanya Daud. Daud suatu saat dikejar-kejar sama Saul. Dan waktu dia dikejar-kejar Saul, Daud masuk ke gua Abdullah. Mari katakan bersama-sama, Abdullah. Bukan Abdullah ya, Abdullah. 1, 2, 3, Abdullah. Nah, di gua Abdullah dia ketemu Benaya. Benaya ini adalah orang yang bangkrut, dikejar-kejar utang, gak punya masa depan, gak tahu apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Karena dia ketakutan, dia lari ke gua Abdullah. Di gua Abdullah dia ketemu dengan Daud. Daud juga sama. Dia dikejar-kejar Saul mau dibunuh. Karena Saul ketakutan, kerajaannya mau diambil sama Daud. Bapak Ibu Saudara, Benaya ketemu Daud di gua Abdullah. Terjadilah yang namanya discipleship, pemuritan. Wow, yang luar biasa. Saya percaya semua orang Israel hari itu tahu siapa Daud. Cerita Daud membunuh Goliat. Siapa yang tahu cerita Daud membunuh Goliat? Angkat tangan. Oke, nggak ada yang angkat tangan. Haleluya. Saya ulangi lagi. Siapa yang senang kalau sekolah minggu atau saudara pernah dengar cerita bagaimana seorang anak kecil Daud membunuh raksasa yang besar Goliat? Yang saudara pernah dengar cerita itu, angkat tangan. Wow, yang tidak angkat tangan ngerti bahasa Indonesia ini. Haleluya. Bahasa Inggris kali. Nggak usah lah. Semua bangsa Israel tahu tuh cerita itu. Nah, Benaya ketemu Daud. Pasti dia ngomong begini, David, Daud, coba dong tolong ceritanya gimana. Kan dia penasaran, saudara. Gimana caranya membunuh raksasa itu? Hanya pakai ketapel atau slingshot. Wow, itu terjadi diskusi, percakapan antara Daud sama Benaya. Oh, saya nggak takut. Saya ngandalin Tuhan. Semua orang, saya nggak tahu. Nggak ada di Alkitab, saya nambahin sedikit lah. Saya ciptakan mungkin first penafsiran saya. Terjadi.
Mungkin banyak, doain aku ya. Aku bisa jadi jenderal seperti kamu. Doain aku, caranya gimana? Oh, mungkin besok paginya mereka latihan dan sebagainya. Latihan, mungkin membunuh singa dan sebagainya. Saudara, akhirnya Benaya, singkat cerita, long story short, jadi jenderalnya Daud. Suatu saat dia mimpin perang. Dan waktu mimpin perang, Alkitab berkata, lawannya dipimpin oleh orang yang tinggi besar, jarinya 6, sama dengan raksasa. Benaya mulai berpikir, dulu aku dengar mentorku, dulu aku dengar guruku membunuh raksasa, sekarang kesempatanku berhadapan langsung dengan raksasa. Dan Alkitab berkata oleh kemurahan Tuhan, Benaya bukan cuma membunuh 1 raksasa, 3 raksasa di dalam hidupnya. Saya mau tanya, kira-kira Benaya belajar membunuh raksasa dari siapa? Daud. Dari gurunya. Indonesia 2 minggu lalu juara Thomas Cup. Siapa suka main badminton? Nah, Pak. Sudah 19 tahun Indonesia nggak juara Thomas Cup. Hilang semua. Nah, jujur yang dimainkan sama Indonesia peringkatnya itu nggak the best 10 loh. Nah, semua kaget. Ngalahkan Cina 3-0, 3-0, saudara. Langsung menang. Orang terkagum-kagum semua. Ini pemainnya biasa-biasa semua. Nggak masuk the best 10. Diselidiki survei, karena Indonesia punya pelatih yang ciamik, coachnya yang the best, makanya menang. Bapak Ibu Saudara, saya belajar dari Yoyada. Kenapa Benaya bin Yoyada bisa menjadi pahlawan? Karena dia dimuridkan oleh seorang pahlawan. Pahlawan David menghasilkan pahlawan Benaya. Pelatih yang luar biasa menghasilkan, Bapak Ibu Saudara, pemain yang champion. Ini yang saya pelajari. Nggak mungkin saudara seorang pemain bisa menjadi champion tanpa seorang pelatih. Saya ulangi. Nggak mungkin. Seorang pemain bisa jadi juara tanpa seorang pelatih. Karena pelatihlah yang melihat blind spot. Pelatihnya yang melihat kelemahan kita. Pelatihlah yang melihat kita yang nggak bisa di mana. Sehingga diimprove, dilatih, di coaching. Yang saya sangat mengerti kebenaran ini. Nggak mungkin ada seorang yang bisa jadi pahlawan. Menjadi seorang champion di dalam hidupnya. Di dalam pelayanannya. Kalau tanpa pemurid, tanpa coach, saudara-saudara. Makanya saya mau sharing buat saudara. Sampai hari ini saya punya pemurid. Sampai hari ini seminggu 5 kali saya berdoa sama pemurid saya. Sampai hari ini saya dilatih sama gembala saya. Ya, saya masih ingat tahun 97 waktu saya belajar berkhotbah. Pendeta saya, gembala saya, coach saya ada di sebelah saya. Saya tuh paling nervous kalau pendeta saya namanya Pak Timotius Hardono dampingin saya khotbah, saya nervous. Poin 3 jadi poin 4, poin 4 jadi poin 1. Pokoknya toto fore nggak ngerti, saudara. Saya diajar. Nah, setelah itu saya dikoreksi. Setelah itu saya diluruskan, saudara-saudara. Waktu saya lihat saudara-saudara dia khotbah di Bandung, saya masih ingat ini ada orang-orang Bandung. Saya yang bawa tasnya. Dia khotbah di King Plaza di Bandung besar itu. Jemaat 2000 dia khotbah 7 kali. Saya ngomong, Tuhan, kapan saya bisa khotbah seperti guru saya ini? Saya cuma bawa tas, saudara. Jujur saya ngomong, Tuhan. Saya besok kemana Pak? Oh, besok ke Medan. Besoknya kemana? Batam. Besoknya saya ke Papua. Ya ampun, jadwalnya dari Sabang sampai Merauke. Penuh semua. Bapak Ibu Saudara, saya cuma ngomong, Tuhan, ialah aku melakukan kehendak-Mu. Nah, saudara-saudara, puji Tuhan, kalau hari-hari ini, ya kita bisa mengalami yang Tuhan kerjakan di dalam pelayanan pemimpin saya, coach saya. Dan kalau Tuhan memberkati
Dan saya sampai hari ini, puji Tuhan kalau nggak pandemi sih, ya bukan sombong. Hanya ada undangan harus ke Medan lah, harus ke Jambi, harus ke Manokwari. Ada teman juga dari Sydney ngundang, dari Belanda ngundang, dari Korea ngundang. Saya cuma ngomong, oh iya ya, 20 tahun yang lalu itu cuma mimpi. Tapi hari-hari ini menjadi kenyataan. Dan saya mengakui, saya diajar, saya dimuridkan. Dan saya bisa seperti ini. Karena saya percaya pemuridan ini terjadi atas hidup kita semua. Dan saya berdoa supaya saudara jadi champion. Supaya saudara jadi orang-orang yang diberkati, dipakai Tuhan. Dan pemuridan ini salah satunya saudara. Termasuk saya sedang lagi di sekolah. Termasuk dalam dunia bisnis, nih Pak Andi juga. Termasuk Dr. Tommy. Saya masih ingat waktu Dr. Tommy menemukan gimana sel tikus itu. Dia punya profesor yang coaching dia. Dan akhirnya Dr. Tommy sekarang diundang kemana-mana untuk ngajar. Selalu ada coach, selalu ada pelatih. Di dunia bisnis pun, Anda mau menjadi direktur, manajer yang berhasil, perlu coach. Perlu, saudara. Kenapa sih tujuannya pemurid itu? Supaya kita nggak jatuh di lubang yang sama. Waktu pemimpin kita sudah mengalami masa yang sulit. Waktu pemimpin kita sudah mengalami masa di mana dia mengalami masa yang nggak enak, saudara-saudara. Itu yang di-sharekan kepada kita. Sehingga we not do the same mistake. We not fall to the same deeds. Karena pemimpin dan pemurid kita sudah memberikan pengetahuan, informasi, dan experience yang hamba-hambanya sudah alami di dalam hidup kita. Saya berdoa mulai hari ini. Buat setiap kita di tempat ini, Anda akan mengerti. Dan kita akan mengarah seperti Yesus. Kita akan menjadi murid-murid Kristus yang mau dilatih dan diajar. Katakan amin. Yang setuju katakan amin. Jangan sampai, aku sudah pinter Pak. Wes, nggak perlu guru, aku bisa sendiri. Aku ngerti-ngerti sendiri. Aku bisa-bisa sendiri. Bapak Ibu Saudara, if we stop learning, we going to stop growing. If we stop learning, you will not going anywhere. Karena waktu kita rendah hati terbuka, Tuhan akan memberikan pengajaran dan hikmat buat kita. Sehingga keluarga kita, bisnis kita, usaha kita, keluarga hidup dan pelayanan kita akan bertumbuh menjadi Kristus. Katakan amin. Di poin yang pertama ini, saya mau kita memiliki kerendahan hati. Untuk kita terus belajar menjadi murid Kristus. Terus belajar. Siapa mau belajar bersama-sama? Lambaikan tangan. Jangan sampai, wah cukup Pak. Saya sudah sekolah tinggi. Gelar saya profesor, doktor, kabulator, bocor. Cukup Pak, nggak mau sekolah. I'm the best. No. Kerendahan hati, Bapak Ibu Saudara. Mari belajar terus menjadi murid Kristus yang setia. Supaya saudara akan jadi champion. Karena hanya pelatih saja. Saudara siapa yang suka main badminton? Dulu zaman saya namanya Lim Swee King Smash. Kalau dia lompat smash, orang udah ketakutan, ini pasti tembus ini, gak ada yang bisa membalikan. Selidik demi selidik, Lim Swee King sehari latihan 7-8 jam untuk latihan smash. Karena apa? Dia mau menjadi student, dia mau menjadi murid yang terus belajar. Itu yang membuat dia menjadi champion. Hari ini mari kita terus belajar untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Yang suka masak terus belajar supaya masak kamu tambah hauce. Katakan amin. Yang nyanyi, ayo terus nyanyi yang bagus. Haleluya. Yang nyanyi, ayo terus bertumbuh. Yang ngerti komputer, sosial media, semua gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan stop belajar. Terus menjadi murid yang setia. Yang saya percaya saudara akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Termasuk saya nggak boleh berhenti belajar. Karena waktu kita berhenti belajar, sekali lagi kita akan berhenti bertumbuh. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi waktu kita menjadi murid yang sejati? Ini cerita Elisa dan Elia. Waktu Elia dibawa ke surga, yang jatuh dari langit cuma jubahnya Elia. Ini cerita yang saya sering-sering buat saudara. Elisa dengan gontai bawa jubahnya Elia.
Dia jalan, dia pukulkan di sungai Yordan. Dan hari itu urapan Tuhan yang ada di dalam hidupnya Elia transfer kepada Elisa. Tetapi yang menarik Bapak Ibu Saudara, sempat Elisa dia teriak sekencang-kencangnya dia berteriak, "Di manakah Allah Elia? Di manakah Allah Elia?" Itu screen, itu satu keadaan, situation yang very very good to be, mungkin dibuat movie, saudara. Karena apa? Elisa frustrasi. Elisa sudah mengiring Elia bertahun-tahun. Dan waktu Elia diangkat ke surga, yang dia terima cuma jubahnya. Saya selalu tanya kepada jemaat teman saya, jubahnya Elia kira-kira mereknya apa? Saya percaya mereknya bukan Prada. Prada tuh betul ya, jangan salah saya. Mereknya bukan Marshall, mereknya bukan Geico, apalagi Geico itu jam ya, saudara. Apa? Insurance. Oh, ada. Teman saya bilang mereknya Padang Gurun itu. Karena jubahnya dipakai keluar masuk padang gurun, apek ya, saudara. Teman saya bilang itu bau kelek itu pasti, saudara. Itu yang dia terima. Elisa teriak, "Di manakah Allah Elia?" Saya terjemahin, di Alkitab nggak ada, saya terjemahin. "Tuhan, aku udah mengiring kau. Aku udah ikut dalam pemuritan Elia. Elia naik ke surga, cuma ini aku dapat. Cuma jubah ini yang nggak ada mereknya, nggak pernah di laundry mungkin. Cuma ini." Dia pegang jubahnya, dia gontai, dia ingat gurunya dulu, waktu dia nyeberangi sungai Yordan, dia pukulkan jubahnya. Dia coba-coba aja, siapa tahu ini terjadi lagi. Dia ambil jubahnya, dia doa, dia teriak, "Di manakah Allah Elia?" Dia pukulkan, Bapak Ibu Saudara. Kenapa terjadi? Waktu dia pukulkan, puji Tuhan, nggak ada jubah, capeknya Jesslyn jadi aja ya. Biar saudara nggak ngantuk, saudara. Anggaplah ini jubahnya Elia. Turun dari surga, jatuh. Elisa ngamuk, Elisa frustrasi, udah melayani, udah setia. Saudara, Elisa bukan hamba Tuhan yang miskin dulunya. Dia punya lembu, dia punya karyawan, dia punya sawah, dia membaca. Tapi dia tinggalkan semua untuk masuk dalam pemuritan, menjadi muridnya Elia. Waktu Elia naik ke surga, dia kehilangan semuanya. Alkitab berkata ada 50 nabi di sana sedang lihat Elisa. Itu yang berat, Bapak Ibu Saudara. Nabi-nabi berkata, "Coba Elisa mau ngapain tuh? Coba apa yang dia kerjakan?" Seringan kita, coba tuh, udah ke gereja, menara doa, terus doa. Coba lihat dia keluarganya. Coba tuh, hasilnya mana? Mana kerjaannya? Tetap. Mana bisnisnya? Mananya? Katanya ke gereja, maaf orang Surabaya, jongkang, jengking, jenggang, mana buktinya? Itu saudara, pernah dengar kata-kata seperti itu? Sangat-sangat nggak enak, saudara. Mana buktinya Benny jadi pendeta? Mana buktinya? Mana buktinya? Saya mau bukti, saudara, Tuhan setia. Orang yang berjalan dalam kebenaran, orang yang setia pasti ditolong Tuhan, pasti dipelihara Tuhan. Saudara, ikut Tuhan harus mantap. Jadi orang Kristen harus mantap, saudara-saudara. Percaya kepada Tuhan, hidupmu, masa depanmu pasti dipelihara Tuhan. Titik, nggak ada koma. Pasti dipelihara Tuhan. Elia naik, Elisa sempat kontak. Orang-orang selain mencemooh, mana buktinya? Dia tinggalkan, rugi dia. Udah tinggalkan sawahnya, tinggalkan semua. Sekarang dia nggak dapat apa-apa tuh. Bosnya sudah pergi. Mana mujizatnya? Alkitab berkata, hari itu dia pukulkan di sungai. The same second, detik yang sama, urapan Tuhan double portion mengalir dalam hidupnya Elisa. Dan hari itu dia dipakai Tuhan bahkan 2 kali lipat dari Elia. Bapak Ibu Saudara, orang yang setia pasti akan dibela oleh Tuhan. Lagu tadi berkata, mengiring Yesus itulah kesukaan hidupku. Ku yakin
Anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Waktu saya dulu mau sekolah kita, saya tanya, kamu mau kenapa jadi pendeta? Saya yakin pendeta nggak pernah makan batu, tapi dipelihara Tuhan. Bahkan untuk kurus sulit banget, Bapak Saudara. Yang setuju katakan amin. Kamu dapat apa ke gereja? Enaknya hari Minggu kan tidur, selimutan dingin-dingin. Disuruh singer lagi, disuruh usher lagi, Pak Joni disuruh datang lebih jauh. Dapat apa? Dapat apa? Pertanyaan-pertanyaan itu sering menggelitik. Saudara maaf, saudara ke gereja ini nggak cari saya, nggak cari gedung. Saudara ketemu pencipta kita, yang memberi hidup kita, yang menanggung masa depan saudara, yang menolong saudara waktu pandemik, yang memberikan pekerjaan, yang tidak pernah meninggalkan kita barang sedetik pun. Dan kalau kita sukakan hatinya, kita senangkan hatinya, kita mengasihi dia lebih dari segala-galanya, saya kok yakin kalau kita setia, jauh dia lebih setia daripada kita. Gak usah takut tentang anakmu, masa depanmu, keluargamu. Asalkan kita setia, Tuhan pasti bela. Dan puji Tuhan, Tuhan membela hidupnya Elisa, murid yang setia. Yang kedua, saya berdoa, Anda akan menjadi orang-orang yang setia. Menjadi murid yang setia. Winter tetap ibadah, summer tetap ibadah, fall tetap ibadah. Apapun yang terjadi, mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, itu adalah kesukaanku. Siapa yang suka mengiring Yesus, siapa yang happy mengiring Yesus, siapa yang bersuka cita mengiring Yesus, lambaikan tangan. Boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ikut Yesus gak pernah rugi. Kami ikut Yesus gak pernah rugi karena Engkau setia. Guru agung kami yang setia, gak pernah tinggalkan kami. Selalu setia dalam hidup kami. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, I hope you guys learn something today. Saya berharap Saudara Daud mengalami berkat karena menjadi murid yang baik buat Samuel. Ishak diberkati karena dia menjadi murid yang baik buat papanya Abraham. Dia membuat mezbah. Timotius dipakai jadi hamba Tuhan karena dia menjadi murid yang baik dari Paulus. Pengurapan itu mengalir dari pemurid kepada murid. Terakhir, apa yang dilakukan oleh Yosua sehingga dia bisa masuk tanah perjanjian? Bapak Ibu Saudara, ini hasil dari pemuritan. Waktu kita menjadi murid yang sejati, murid yang setia, maka janji Tuhan dia akan membawa kita ke tanah perjanjian. Musa memuridkan Yosua. Waktu Musa sudah tua, hampir mati, yang gak bisa lagi mimpin bangsa Israel, yang dipercayakan untuk memimpin umatnya adalah Yosua. Yosua itu muridnya Musa. Yosua always there. Joshua always follow Moses. Waktu Musa mulai capek, Yosua yang bertarung di depan. Waktu Musa membutuhkan spy, orang untuk mengamat-ngamati, mematai saudara Yeriko, Yosua yang maju di depan. Semua orang berkata negatif, Yosua yang berkata positif. Yosua dimuridkan oleh Musa. Dan waktu Yosua dimuridkan oleh Musa, dia mengalami yang namanya tanah perjanjian. Memasuki tanah perjanjian di dalam hidupnya. Satu hal yang sering saya pikirkan, ada section dalam Alkitab. Saudara mungkin boleh ponder with me. Saudara mungkin boleh bertanya, berdoa sama Tuhan ya. Mungkin saudara dapat revelation. Saudara gini, suatu saat Musa dibawa naik ke Gunung Sinai. Tuhan berkata begini, aku mau bertemu muka dengan muka. Dia berdoa saudara 40 hari di atas Gunung Sinai. Nah yang menarik, Yosua itu maju bareng bersama dengan Musa. Meninggalkan orang Israel. Saudara tahu, orang Israel ditinggalkan 40 hari. Nggak sabar saudara. Apa yang mereka lakukan? Bikin lembu emas. Dia kudeta sama Harun. Ingat saudara ceritanya? Dia bikin lembu emas, mengumpulkan semua hartanya. Dia sembahkan apa? Musa nggak balik-balik. Musa nggak balik-balik. Musa nggak kembali.
Nah, yang menarik saudara, waktu Musa naik ke atas gunung, Yosua kan ikut tuh. Nah, tapi Musa begini, kamu tunggu di sini ya, di kaki gunung ya. Aku naik ke atas. Wow. Saudara, Musa di atas ketemu dengan Tuhan sampai wajahnya berkilau-kilauan. Makanya ada lagu Pentakosta lama berkata, bertemu muka dengan muka. Itu Musa, saudara. Di atas. Musa KKR, saudara. Wah, dia dijamah di atas gunung Sinai. Wah, dia ketemu Tuhan. He enjoy his life 40 days. Yang di bawah, orang Israel gak sabar. Bikin patung lembu emas. Nari-nari nyembah patung. Nah, saya gak mikirin Israel. Saya tuh mikirin Yosua. Kira-kira 40 tahun. Bukan 40 tahun. 40 hari di gunung Sinai. Di kaki gunung. Ngapain? Pernah mikir nggak? Saya diajar gini nih, koden. Kalau khotbah selalu tanya jawab. Mikir nggak? 40 hari ngapain Yosua? Hari itu maaf, nggak ada WhatsApp, nggak ada SMS, nggak boleh kirim email, nggak boleh tanya, Pastor Musa, what are you doing? Kapan turunnya? Pastor Musa, kapan selesai doanya? Puasanya kapan? Nggak ada, saudara. Tapi yang menarik, Yosua selalu setia menantikan Musa di sana. Dia nggak turun ke bawah. He is there, faithful. Saudara-saudara, waktu dia setia di sana bersama dengan Musa, guess what? Waktu Musa dipanggil Tuhan, tongkatnya dikasih kepada siapa? Tongkatnya dikasih kepada siapa, Bapak Saudara? Yosua. Kalau Yosua setia, saya tanya, kami survei kepada semua pemilik bisnis yang terkenal. Kan saya sekolah leadership. Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang sudah ada di situ berpuluh-puluh tahun. Dan biasanya direktur utama akan memberikan kepada orang yang sudah setia di situ. Setia di situ, he always there. Kalau kita setia, saudara siap-siap Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup saudara. Musa gak milih orang yang di luar sana, tapi Musa memilih orang yang selalu ada di dekatnya. Susah, sedih, gak jelas pun, Yosua selalu ada di sana. Makanya Yosua dipilih menjadi pemimpin yang luar biasa. Terakhir, Anda mau mengalami tanah perjanjian? Tanah perjanjian itu bukan bicara tempat, tetapi janji Tuhan digenapi dalam hidup. Janji Tuhan digenapi atas keluargamu dan masa depanmu. Gak lain dan gak bukan. Seperti Yosua, kita harus setia. Alkitab berkata 2 juta orang yang keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Yang masuk ke tanah perjanjian ternyata cuma keluarganya Yosua. Yang kedua keluarganya Kaleb. Kenapa Yosua masuk tanah perjanjian? Bapak Ibu Saudara, karena dia menjadi murid yang setia. Saya berdoa hari ini kita mau jadi murid yang setia. Termasuk saya yang pertama, jadilah murid yang setia. Saya simpulkan, waktu kita menjadi murid yang setia, yang pertama Bapak Ibu Saudara, saudara akan dipakai Tuhan dengan luar biasa, seperti Yoyada bin Benaya bin Yoyada. Dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yang kedua, waktu saudara menjadi murid yang setia, saudara akan terima pengurapan dan berkatnya Tuhan seperti Elisa. Dan yang terakhir, waktu saudara menjadi murid yang setia, saudara akan masuk tanah perjanjian. Adakah di sini murid-murid yang setia kepada Tuhan? Mau setia sampai akhir kita, hidup kita. Amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita nyanyi lagu tadi, Erika, Kera, Pak Chandra. Mengiring Yesus itulah kesukaanku. Ku yakin anugerah-Mu mampu ya Tuhan, untuk jadikan kami murid yang setia. Belajar setia, mengiring Yesus setia. Apapun yang terjadi, kami mau belajar seperti Elisa, seperti Benaya, seperti Yosua, terus setia mengiring Yesus. Amin.
Bapak Ibu Saudara, Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, iblis berusaha mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis sering memberikan kata-kata negatif buat kita supaya kita keluar dari panggilan Tuhan, supaya kita nggak jadi lagi muridnya Kristus. Nah, mungkin iblis sering memberikan kata-kata negatif. Ngapain kamu ke gereja? Ngapain kamu pelayanan? Kamu dapat apa? Ngapain kamu setia? Biasa-biasa aja deh. Saudara-saudara, itulah yang sering iblis katakan, intimidasi. Dia selalu tarik kita untuk jauh dari Tuhan. Kalau boleh kita keluar dari kehendak Tuhan. Kalau boleh kita nggak jadi murid-murid yang setia. Tapi biarlah hari ini Bapak Ibu Saudara yang datang di ibadah minggu pagi ini, Anda sadar dan mengerti bahwa orang-orang yang setia akan dibela dan ditolong oleh Tuhan. Kita percaya kasih-Nya, kebaikan-Nya tidak akan pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Terima kasih ya Tuhan. Siapa yang mau setia, kita angkat tangan kita sama-sama. Bapa, kami mau menjadi murid yang setia. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, ini tangan-tangan kami yang terangkat kepadamu. Kami mau setia menjadi murid Kristus. Di tengah kesulitan, di tengah masalah sekalipun, kami mau setia menjadi murid Kristus. Seperti Elisa, seperti Yosua. Kami tahu ya Tuhan, Engkau setia, gak pernah meninggalkan kami. Lihat tangan-tangan yang terangkat, berkat-Mu melimpah atas setiap kami. Urapan-Mu melimpah atas setiap kami. Ada anugerah, kekuatan yang sempurna yang dicurahkan bagi kami. Bapa, waktu kami angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan tolong kami. Kami mau setia sampai akhir hidup kami. Kami mengiring Yesus. Mantap lihat Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Bapak Ibu Saudara, ikuti doa saya. Bapa di surga. Kurang keras. Bapa di surga. Aku mengangkat tanganku. Aku mau menjadi murid Kristus yang setia. Aku mau menjadi murid Kristus yang melayani sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kemampuan untuk kami mengiring Kristus. Di dalam nama Yesus, yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin.